Jadi di series sebelumnya kita sudah membicarakan kerjasama ekonomi internasional. Kali ini saya akan membicarakan soal kerjasama ASEAN. ASEAN atau Association South of East Asian Nations berdiri tanggal 8 Agustus tahun 1967. Jadi bulannya sama dengan bulan kemerdekaan kita yaitu luckily bagi Indonesia. Cuman beda tanggal saja. Kalau ASEAN berdiri di tanggal 8 Agustus, kalau Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus. Tapi bulan tersebut adalah bulan yang sakral bagi bangsa Indonesia dan ASEAN. Nah, ASEAN ini berdiri tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Jadi pada saat berdiri, ASEAN ini diinisiasi dan dideklarasikan oleh para menteri luar negeri dari 5 negara di Asia Tenggara, yaitu dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Menlu Malaysia, Menlu Philippines, Menlu Singapura, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Menlu Thailand. Nah, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu diwakili oleh Bapak Adam Malik sebelum beliau menjadi Wakil Presiden. Nah, penandatanganan kerjasama ASEAN ini dikenal juga dengan Deklarasi Bangkok atau Bangkok Declarations, dan dinamakan Associations South of Asian Nations tahun 67 ya, jadi berdirinya ini. Nah, cuman yang menarik, walaupun ASEAN dideklarasikan di Bangkok, tapi kenapa sekretariat ASEAN berada di Jakarta? Nah, itu merupakan kebanggaan bagi kita ya, karena satu-satunya markas kerjasama internasional yang berada di Indonesia atau di Jakarta itu adalah ASEAN. Sedangkan organisasi internasional lain seperti PBB, World Bank, Asian Development Bank, dan seterusnya itu hanya kantor perwakilan, bukan statusnya sebagai headquarters. Nah, ini menarik karena saya melihat saat kesepakatan berdirinya sekretariat ASEAN dan akhirnya di Jakarta, itu adalah kehebatan para diplomat kita untuk membawa sekretariat ASEAN di Jakarta yang sekarang berada di Jalan Sisingamangaraja, Blok M, Jakarta Selatan. Nah, ini sebuah kebanggaan bagi kita ya, karena sekarang sekretariat ASEAN berdiri dengan sangat megah dengan 2 tower, dan ya itu merupakan kebanggaan bagi kita. Jadi kedudukan sekretariat ASEAN itu equal dengan markas dari Europe Union di Brussels. Jadi kita mari berkunjung ke sekretariat ASEAN untuk tahu bahwa itu adalah organisasi internasional, kantor organisasi internasional yang berada di Jakarta. Dan wow, ASEAN telah berkembang dengan sangat pesat. Jadi kepada para mahasiswa, pelajar, masyarakat umum, berkunjunglah ke sekretariat ASEAN untuk mengenal 10 negara ASEAN, tetangga-tetangga kita, tetangga-tetangga Indonesia, sehingga kita tahu potensi mereka, kelebihan mereka, budayanya, ekonominya, dengan memanfaatkan berbagai resources yang ada di sekretariat ASEAN. Jadi, ayo kita gunakan sebesar-besarnya keberadaan sekretariat ASEAN tersebut. Dan jangan lupa, sekretariat ASEAN juga banyak membuka vakansi atau lowongan pekerjaan mulai dari tingkat officer sampai ke tingkat sekretariat jenderal bagi warga negara ASEAN. Bahkan ada beberapa lowongan pekerjaan yang hanya diperuntukkan untuk warga negara Indonesia karena kebetulan sekretariat ASEAN berada di Jakarta. Jadi kalian bisa cek di webnya asean.org untuk tahu apa yang dapat kita manfaatkan dengan
keberadaan sekretariat ASEAN tersebut. Oke, jadi itu cerita tentang sekretariat ASEAN ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan mendatang.